Karena roh milik Allah, mau dibunuh gimana, bro? Karena roh tidak bisa mati. Roh miliknya dia dibunuhnya gimana? Ya, Jiwa itu akal pikiran kita. Ya, kenapa nggak bilang tubuh dan roh, melainkan tubuh dan jiwa? Ya karena jawabannya kalau roh tidak mungkin rohnya dia sendiri yang berasal dari dia dibunuh. Ya, tidak ada yang sanggup membunuh yang kekal. Ya, sedangkan di dalam kejadian di situ Tuhan meniupkan rohnya. Ini yang benar yang mana? Tuhan meniupkan rohnya, benar, salahnya di mana? Tapi di dalam teksnya di sini bilangnya itu nefes jiwa. Mana tampilkan. Aku nggak bisa share screen aku. Apa kejadian berapa? Kejadian berapa? Udah co-host tuh, David udah co-host tuh. Ini berarti bukan masalah Abraham lagi nih. Kau mau lari-lari aku bilang 6. Diskusi jangan kayak RT 6, bro. Kan aku bilang apa? Kamu punya utang sama aku. Oh, jawaban pertanyaanku belum kamu jawab. Utang apa? Ini baru kau sampaikan ke utang. Kau framing lagi. Kayak RT 6. Belum dijawab. Ya. belum dijawab. Nggak berani jawab. Yang mana? Ayo. Ya enggak, aku jawab. Aku akan menjawab supaya temanku mau jawab pertanyaan. Biasa itu RT 6 kayak gitu. Apa kau? Nggak berani. Ayo. Nggak berani jawab. Yang mana? Kan sudah aku jawab tadi. Ayo apa? Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2. Kejadian 2 7 ayat 7. Nafas salahnya hidup dalam hidungnya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup nafas hidup, ya kan? Nafas hidup dengan manusia itu menjadi makhluk dalam Ibrani-nya itu nefes. Nah, nefes artinya itu jiwa. Ya. Tapi di dalam tafsir Kristen itu bilangnya itu roh. Kok bisa roh? Ya nggak tahu. Lu kan kau bilang tafsir. Ya kan tafsir kan? Di tafsir. Tafsir apa? Mana tafsir apa sekarang kita cari? Ayo. Tafsir apa? Bible Gateway. Tafsir Bible Gateway. Ini lari-lari kayak RT 6. Apa? Gak bisa, kamu gak bisa jawab kamu, Domba. Kok gak bisa jawab? Kok meremehkan orang itu? Aduh. Tanya apa? Ini apa? Tentang apa? Kayaknya ada kaitannya. Kenapa? Kan kamu nanya, kamu kenapa kok gak mau makan darah gitu kan? Aku bilang. Ngomong darah. Berkaitan dengan jiwa, kan gitu. Judulnya gini. Abraham versus Ibrahim, mana yang masuk akal? Kau udah jauh konteks, kau jauh. Ini mau Levin ini, Levin ya. Ya enggak, kau kalau tanya bebas. Mintanya Abraham. Loh ini kan topiknya tadi bilang Abraham, bro. Kau mau lari ke sana, ini live loh ini. Oh ya udah kalau gitu. Ini. Ayo. Di dalam Kejadian 22 itu yang dipersembahkan itu enggak kita ini kan kisahnya bukan nanti itu intern itu ya, aku bilang intern. Sekarang kita kan judulnya ini mau bikin kan gini, Abraham aku apa ini, forum lintas agama ini, aku tak masuk ke ini dulu laptopku biar aku bisa nge-zoom biar bisa mulai. Ya kita tantangan gimana? Tuhan Yesus. Kita akan melihat dongeng-dongeng.
Apa tulis Dongeng dongeng? apa? Dongeng apa? Enggak, judulnya enaknya bagusnya apa? Jadi gini, Abraham versus Ibrahim, manakah yang dongeng gitu. Manakah yang fakta? Yang dongeng? Biar panas kupingnya. Pasti salah satu kan? Pasti kan salah satu. Iya. Ya. Tapi ya jangan dongeng langsung gitu lah. Kalau bisa itu manakah yang fakta sejarah itu. Nanti kalau nggak fakta sejarah ya udah biar penonton yang nilai. Oh berarti ini dongeng gitu loh. Kalau Abraham fakta sejarahnya apa, bro? Ada fakta sejarahnya. Apa fakta sejarahnya? Abraham itu ketika keluar dari Tunggu sabar, Mesir, belum di live. Oh kok Tuh. kayak nafsu kali. kamu yang Belum nanya, dimulai kita yang ngomong aku jawab. sama udah nanti ku di live-in. Kau sabar sih. Tunggu dulu, aku judulnya Abraham versus Ibrahim, mana yang masuk akal atau manakah yang dongeng? Yang masuk akal dongeng. Dongeng sebelum tidur. Sabar Kang Sampo. Aku mau lihat cari thumbnail. Tuhan Pak. Nggak boleh nyanyi udah live ini. Ya. Nah, gambar yang keren. Ini aja lah yang bagus. Copy image, save image. Digambar karya terus edit. Ada Abraham. Nih di Tunggu, kau cepat kali kejang-kejang. Sabar dulu, belum di live ini. Di Mesopotamia kuno. Aduh, sabar. Sabar, tahan emosi. Wanita dianggap siap pernikahan yang diatur keluarga segera setelah mereka mencapai pubertas. Buka, oke, simpan. Dan Roberti pasti merujuknya itu, oh gimana Ishak itu menikah dengan Ribka 3 hari. Gak bisa sabar betul heran. Kalau kamu nanti kita debat. Ini suruh sama hostnya live. Jadi kita live. Ini tak matikan. Aku mau live. Buka hati. Oke, mulailah. Ayo. Sekarang tentang kisah Abraham, apa yang kau tahu tentang Abraham? Ya, Abraham itu kan tinggalnya di Ur Kasdim. Berarti mirip ya sama Islam ya. Cuman perbedaannya Abraham itu kan melintasi wilayah utara itu. Nah, kenapa melintasi utara? Karena di utara itu
banyak tumbuh-tumbuhan maupun air yang ada di situ. Itu aku punya petanya tentang jejak perjalanan Abraham dari Ur Kasdim ke Kanaan itu. Bukan Palestina ya. Palestina belum ada pada waktu itu. Itu Kanaan. Nah, kenapa Abraham setiap kali disambung-sambungkan mengatakan Abraham pernah ke Arab gitu. Sesungguhnya Arab itu berbicara tentang wilayah padang gurun. Arab. Bahkan Mesir itu juga disebut dengan Arab karena wilayahnya kebanyakan wilayah dari padang gurun gitu. Nah, hanya saja terkali mengatakan bahwa Abraham pernah ke, yang mungkin teman-teman tahu lah di mana gitu kan. Padahal Abraham itu tidak pernah sama sekali masuk di wilayah tersebut gitu. Cuman Abraham pernah masuk di wilayah Mesir, tidak pernah masuk di wilayah Arab Saudi, itu nggak pernah. Nah, dari situ Abraham masuk ke Mesir karena di wilayah Kanaan itu mengalami bencana kelaparan. Nah, sebab Gini, itu tentang Ur Kasdim. Ur Kasdim ini apakah si penguasanya Nimrod? Ur Kasdim sesungguhnya iya, karena Nimrod itu kan penguasa dari Babilonia. Jadi secara otomatis Ur Kasdim itu wilayahnya Nimrod itu. Hanya saja Nimrod tidak pernah menyuruh Abraham masuk ke tungkuan api, enggak gitu. Hanya saja itu Enggak, dari gini. Hah? Kalau kisah di Alkitab gini, apakah Abraham dan Nimrod itu dulu pernah nggak bertemu dengan Nimrod, sama Raja Nimrod? Kalau Alkitab namanya siapa? Nimrod. Di Alkitab namanya siapa? Kalau Nimrod itu kan keturunan dari Ham. Iya, namanya siapa? Bukan Nimrod di Alkitab. Namrud. Namrud Islam. Nimrod. N-I-M Nimrod. D O D Nimrod. D. Oh ya. Kejadian 10 ya. Aku share screen. Ya, jadi kita belajar lah. Kalau kisahnya mereka kan ini kan mecahin patung tuh. Si Abraham Muda. Jadi kita samakan dulu satu-satu, jangan kita banyak cerita tentang Abraham nanti lupa. Nimrod dialah mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia adalah seorang pemburu gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab ia dikatakan seorang pemburu gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula pekerjaannya sendiri mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur lalu mendirikan Niniwe. Rehobot kalah. Dan Resen dia di antara Niniwe dan kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang lidah. Misraim itu Mesir. Misraim itu anunya Mesir ya. Nah, memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lahamibim, dan Nafusim, orang Petrusim, banyak kali susah-susah, orang Kasurim dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin, yang akhirnya Filistin ini hancur habis ya. Jadi orang-orang Petrus, orang Kulusdim dan orang Kaftorim ini adalah Filistin. Kanaan memperanakan Sidom, anak sulungnya, dan Het, serta Febusi, orang Amori, dan Gergasi, orang Hemi, orang Arki, dan orang Sini, orang Arwadi, orang Samari, dan Semari,
dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Adnan dan Zubaim sampai ke Laza. RT 6 nggak ada ini. Gini-gini. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Yang tadi si Anu ini keturunan siapa si Namrud ini tadi? Ham. Keturunan Ham. Ya, berarti keturunan Ham ini ada di Mesir, ada di Kanaan, dan ada di Irak, gitu ya? Bener nggak? Iya betul. Jadi Mana tadi? Jadi Babilonia itu yang dikuasai di wilayah tersebut itu adalah Nimrod. Itu bahkan aku pernah menemukan arkeologi berdasarkan kayak apa ya, yang hewan yang berkepala orang itu namanya apa itu? Hewan, badannya hewan, tapi kepalanya manusia itu apa? Namanya itu mitologi. Ya. Kambing apa itu yang namanya? Sagittarius itu lah. Ya, yang lambang Sagittarius itu. Mitologi Babilonia itu seperti layaknya wajahnya laki-laki dan badannya itu singa bersayap. Itu mitologi Babilonia dan itu merujuk ke Nimrod. Itu. Ya. Itu pernah saya tunjukin itu. Dia disimbolkan seperti itu karena gagah perkasa itu ya. Makanya digampangkan dia itu sebagai kayak tenaga kuda tapi jiwanya jiwa manusia ya. Gagah perkasa, makanya mungkin orang-orang di sana melambangkan dia seperti itu. Gitu. Jadi itu dan jadi itu sebenarnya mitologi. Dan kalau misalnya di Google itu ada namanya itu aku pernah screenshot ya, bentar, itu pernah aku tunjukin. Dan itu ya, kalau bisa teman-teman bisa saya screenshot gambarnya biar netizen tahu. Ya dulu ya. Jadi kita step by step. Bro Kodek bisa share screen gambarnya itu nggak? Yang kuda gambar manusia itu yang dikatakan Bro David. Ada Pak Sumarlin. Pak Sumarlin, ini judulnya Abraham versus Ibrahim, mana yang dongeng? Ya siapa ya? Kalau nggak hafal nggak apa-apa lah. Aku lumayan hafal. Lanjut. Ya, premisnya apa ini dulu? Abraham versus kisah Abraham versus Ibrahim ini mana yang dongeng? Jadi kita ya, maksud saya premis penentuan standar bahwa itu adalah dongeng atau argumen apa, atau adalah dongeng atau bukan itu apa, terus argumen tentang premis itu apa gitu. Gini memahami. Banyak manakah yang berdasarkan fakta sejarah? Berdasarkan fakta sejarah, baik. Jadi premisnya berdasarkan fakta sejarah, Abraham ya, tidak dan pernah kisahnya itu masuk akal apa tidak gitu loh. Masih bisa dicerna manusia apa enggak? Karena di Kristen juga ada yang mungkin dipertanyakan sepertinya tidak masuk akal gitu. Baik. Jadi premisnya bahwa apakah historical bahwa Abraham pernah ke Arab lah gitu ya. Satu. Ya, nanti ini kan dari baik. awal mulanya. Silakan. Dia dari saya mendengarkan dulu. Baik. Ya. Wait, sampai mana tadi, Be? Tentang ini si Nimrod. Mitologinya itu namanya, ketik aja di Google, namanya itu Lamassu. Bro Kodek bisa bantu? Aduh, kok nggak ada yang bisa bantu? Aku sudah ada apa namanya? Ini kisah Ibrahim.
namanya Itu coba. Timnya dulu itu suaranya. Bunyi Siapa tuh? Godek yang bikin. Ya. ketik aja di Google, namanya itu Lamassu, double S, Lamassu itu. Jadi itu tim Ya. mitologi Babilonia. Berjenggot. Lambang ya gambarnya itu kalau itu ya. Gambar kuda, bertubuh manusia, berjenggot. Singa, bukan kuda sih, singa. Badannya singa, kepalanya itu Nimrod. Double S. Double S. Nah itu, ini nih. Oh, ini singa ya. Inilah Nimrod itu ya, di patungnya Nimrod itu ini ya. Nah, tapi berarti patung inilah yang dibikin ya, yang dipuja-puja orang-orang Jadi- sekitar Nimrod. Jadi ini salah satu mitologi yang diyakini Mesopotamia kuno, khususnya di wilayah Babilonia, dan itu pun juga diyakini oleh sebagian dari kaum Assyrian, yaitu mengenai mitologi model seperti ini. Maka dari itu Nimrod itu memakai, atau kenapa orang-orang Babilonia ini memakai seperti bentuk seperti ini, memang kekuasaan Nimrod itu layaknya seperti singa, dan kendaraannya itu layaknya seperti ini juga. Itu makanya itu menunjukkan bahwa kendaraannya si Nimrod itu hewannya seperti hewan mitologi. Itu yang diyakini orang Babilonia kuno pada masa waktu itu di sekitaran tahun 4.200 Masehi, sebelum Masehi ya. Karena mereka percaya kan di dalam Alkitab dikatakan itu kan tadi apa? Nimrod itu penguasa ya. Itu klik aja itu kan ada penjelasannya, itu nanti masuk di Ya, sekarang saya bacakan lah kejadian 10 saya bacakan aja. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erak, dan Akkad, semuanya itu tanah Sinir. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, kalah dan resen di antara Niniwe dan Kalah. Kota besar itu Misraim memperanakan orang asing. Jadi karena dia berkuasa, makanya dibikin sama orang pengikutnya dia dijuluki seperti inilah ya, berbadan singa gitu, terus mengepakkan sayap membentuk kekuasaannya. Singa itu mungkin membentuk sebagai apa, kekekaran, apa ya, apa namanya, ibunya ya. Dan kalau kepalanya gitu bukan bermahkota, raja ya, wibawa. Ya mungkin para ada cendekiawannya atau penasihat-penasihatnya menggambarkan seperti ini. Ya tahu kemungkinan kan? Ini penjelasannya mitologi yang namanya Lamassu. Itu badannya layaknya seperti singa. Teks bahasa Indonesia nggak bisa, biar bisa dibaca. Nanti kita bahasa Inggris, penonton nggak ada tahu. Mas ngomong apa yang gitu. Badannya tadi kan apa, menguasai kayak seperti pemburu gitu ya, bro. Ini hampir sama, bro, sama seperti ini ya, apa namanya, kendaraannya Nabi. Tapi kan kendaraan Nabi kan kuda ya. Nah, itu aku nggak tahu lagi itu. Ya, terus wajahnya perempuan. Bener Pak Sumarlin ya? Apa namanya? Benar, ya. Buruk Yang itu wajah perempuan ya? Enggak ada dalam hadis itu yang kami dapati dari hadis yang sahih. Yang ada itu disebutkan buruk,
apa kurang lebih lebih besar daripada apa namanya Kuda, ya lebih besar dari kuda, lebih kecil, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Gak jelas. kurang lebih Pokoknya seperti itulah ya. ya. Tapi banyak Dan dia meletakkan kakinya itu sejauh mata memandang ya. Kalau lebih tepatnya binatang itu panjang gitu. Apa mungkin semacam apa ya, binatang yang panjang. Besarnya memang besar badannya itu kurang lebih seperti yang digambarkan tadi, tapi dia panjang gitu. Saking panjangnya jauh antara kakinya ini gitu. Ya kalau mungkin kalau kita mau gambarkan dalam fantasi kita mungkin dragon lah gitu. Oh, kayak dragon ya. Ya kurang lebih begitu kalau dia panjang Tapi dan punya kaki ya. Untuk Tapi ini wajahnya gimana? saya gunakan bahasa dragon itu untuk penggambaran Cuma gambaran ya, yang dan ilustrasi punya aja. kaki itu biasanya kita bayangkan sebagai kayak dragon lah. Tapi kalau kayak kuda Ilustrasinya besar apa istilahnya lingkar badannya itu namanya dimaksud besar badannya gitu. Tapi dia binatang yang panjang. Kakinya binatang jauh panjang, tapi antara dua bukan kaki itu naga. jauh. Ya, kalau masalah naga bukan, gitu. Cuma panjang gitu. Kita menganalogikan panjang, Iya, mana ya? lebih besar dari khimar ya, bukan kuda, khimar. Apa keledai ya? Lebih besar dari dari keledai. beagle. Ya. Tapi Dan lebih kecil dari kuda. beagle. Lebih kecil dari beagle ya. Ya, oke. Beagle itu Percampuran kuda. kuda dan beagle Iya. percampuran kuda dan khimar. Anggaplah Kalau nggak kuda salah itu ingat saya anggaplah ya. ya kuda 1,5 meter, keledai itu 1 meter, berarti tengah-tengahnya 1 meter 2. Iya, bulat badannya itu ya, lingkar badannya Iya. ya, lingkar badannya itu. Tapi dia binatang yang panjang. Bukan tinggi, bukan tingginya. Bukan. Panjang. Maksudnya yang disebut di sini Bukan, besarnya ya. Di sini Kalau besarnya. panjangnya Ukuran yang di hadis itu ukuran badan. Kalau misalnya orang gemuk, kurus kan gitu. Iya. Ya ini Tapi maksudnya binatang tingginya, Pak? dalam enggak, dia binatang yang panjang ya. Hewan putih Iya. panjang. Panjang long. Dan saking panjangnya itu maka Iya, kalau apa namanya dia kakinya itu di ujung pandangannya, maksudnya satu kakinya di ujung sana, satu kakinya di ujung sana gitu. Panjang, saking panjangnya gitu. Meletakkan ya, makanya bahasanya itu meletakkan kakinya di ujung pandangannya gitu. Seperti itu. untuk tingginya itu kan yang aku tahu tingginya aja. Kalau panjangnya aku Kalau pernah tinggi- baca. Yang Ya tahu kalau aku tingginya kurang itu lebih saya yang bisa dinaiki ya, kurang lebih. Ya kurang lebih gitu. Iya, intinya kan di bawahnya Saya kuda lah. setuju kalau ya. ya, Tapi di atasnya saya keledai. setuju juga kalau dikatakan tingginya ya, saya untuk yang mudah orang naik. Tapi intinya dia adalah binatang yang panjang. Gitu. Nah, Kalau tapi benar ya, yang tertulis itu kan tingginya enggak, yang tertulis kan yang aku tahu itu tingginya itu lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari kuda. Benar kan, Pak? Tapi dia panjang. Masalah Kalau yang tinggi kan yang bisa dinaikin. ya lebih ya mungkin seperti itulah. Saya harus lihat lagi anunya teks hadisnya. Cuma yang saya ingat itu saat ini seperti itu. Dan dia binatang yang panjang. Gitu. Saking panjangnya itu satu kakinya di arah mata memandang Sana, gitu, iya. jauh. Ya. Dan dia Makanya nggak bersayap bisa diperkirakan lah. ya itu. Cuma bisa Ya dikatakan panjang. kalau dalam gambaran saya lebih kepada dragon lah seperti itu. Oke. Ya, karena dragon adalah Sepanjang- binatang yang panjang yang bisa Yang, ditunggangi. yang kita tahu ya. Ya, dalam gambaran saya pribadi nih Yola, maksudnya Iya. untuk memudahkan pemahaman teman-teman sekalian gitu, bahasa yang saya pakai itu kurang lebih itu kalau dia hanya sepanjang kuda, tidak mungkin dispesifikasikan bahwa tubuhnya panjang gitu. Pasti tidak akan disebutkan kata panjang itu di situ. Cukup dikata seperti kuda dan seperti khimar dan lebih kecil dari beagle gitu. Seperti itu. Tidak ditambahkan kata panjang itu di situ kalau memang dia Begal. hanya seperti kuda. Beagle. Begal ini apa, Pak? Beagle itu kalau nggak salah ingat percampuran kuda dan khimar ya. Ya. Kawin Jadi silang. jadi lebih tinggi kuda ya. Kalau masalah tingginya. Ya kurang lebih gitulah kita anggap gambaran seperti itu. Nah, Ya. terus Intinya pertanyaan binatang yang saya- tertunggangi dan panjang. ya, saya paham. pertanyaan lagi gini, untuk wajahnya itu yang aku tahu di gambar-gambar itu wanita, Pak. Bener nggak? Urok itu gambarnya wanita. Ini gambaran orang menghayal ya. Loh, Karena kalau pernah kita, ada yang tidak kita pernah bukan- saya nggak tahu kalau saya yang kurang membaca hadis, tapi belum pernah saya menemukan
hadis, meskipun saya mungkin karena juga saya kurang belajar hadis ya, belum pernah sih menemukan sepanjang kami belajar dulu. Kalau bisa bro Kordek tolong dong ketik buruk gambarnya seperti apa, banyak itu nanti Ya, aku bacakan ini kalau nggak beberapa. salah ada di YouTube itu sudah dibantah ya, itu kaitannya itu seperti ada beberapa ustadz yang mengatakan membantah. Mungkin bisa dicari-cari ya. Iya. Bro David sabar dulu ya. Nanti aku bacakan ini. Apakah buruk itu menilik dari sisi kebebasan buruk berasal dari kata Tapi buruk. apa Buruk. apa hubungannya dengan apa ini kaitannya dengan Abraham? Namrud. Apakah ke Enggak, Mekah bentuknya atau bersama. tidak? Enggak, maksudnya bentuknya yang tadi loh Pak. Kita padukan tuh. Kok mirip dengan buruk? Cuman kalau buruk ini aku taunya wajahnya wanita. Punya juga sayap dan punya 4 kaki. Ya, terus bentuknya itu yang aku tahu kayak kuda, tapi ini kan singa Pak. Si Nimrod ini. Nah, ini kan bentuknya cewek. Kalau di gambar di sini juga banyak cewek. Jadi aku bacakan dulu aja. Kalau yang menggambar-gambar kayak ini ya orang-orang yang menghayal, belum pernah ada dasarnya yang kami temukan. Nggak tahu kalau ada Ya, ini yang saya bacakan. tersahih tentang ini. Oke, saya bacakan dulu Pak ya. Kemudian aku didatangkan seekor hewan tunggangan berwarna putih yang lebih kecil daripada bokal, namun lebih besar dibandingkan keledai. Bokal ini kuda Pak ya. Al-Jarud berkata kepadanya, apakah itu yang dinamakan Al-Buruk? Wahai Abu Hamzah, Anas menjawab, ya, Al-Buruk itu meletakkan langkah kakinya pada pandangan mata yang terjauh. Ya benar yang dikatakan Pak Sumarin ya. Pokoknya panjang. Lalu aku menungganginya, kemudian aku berangkat bersama Jibril alaihissalam hingga sampai di langit dunia. Tuh ya, dalilnya ada. Kalau wajahnya memang enggak, saya bacakan lagi ya. Nah, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda. Ada enggak biar saya bacakan? Aku tadi dapat ini dalam islam.com. Ini apa nih? Ini saya baca, sini aja ya, saya baca ya. Nah, oke, saya bacakan ini aja daripada nanti aku baca yang lain. Geser Bu ya. Ini taruh di atas. Oke. Saya tunggu, ini ada gangguan ya. Dalam setiap kisah yang diceritakan perihal Isra Mi'raj selalu terselip gambaran tentang bagaimana Nabi Muhammad melakukan perjalanan bersama Jibril. Dalam karya biografi Nabi Muhammad, karya Ibnu Ishaq, disebutkan suatu malam malaikat Jibril membawa Muhammad naik kendaraan bersama wahyu yang disebut Buraq. Kemudian Muhammad mengadakan perjalanan bersama Jibril dan dalam peristiwa Isra ini kepada Nabi SAW diperlihatkan berbagai keajaiban dari langit dan di bumi dalam perjalanannya ke Yerusalem. Sementara dalam karya milik Anim Anamari Sikmil berjudul dan Muhammad adalah utusan Allah, cahaya purnama kekasih Tuhan, mengutip Miraji. Sorry ya kalau salah baca ya, memang susah ini bacanya. Karya Gahmizade ini Mirajiye ya. Karya Ghanizade asal Turki abad ke-17 menggambarkan sosok buruk sebagai seekor binatang berkaki 4 yang lebih besar dari seekor keledai dan lebih kecil dari seekor kuda. Benar ya? Ya mungkin. Tingginya ini maksudnya Pak. Dengan sangat menarik. Para penyair gemar melukiskan makhluk ini sebagai hal ciptaan dari cahaya dengan kepala seorang perempuan. Nah, itu kan Pak ya. Benar kan? Dan ekor burung merak. Dan ekornya burung merak. Bener nggak ekornya burung merak? Iya, sayapnya. Ya benar, ekornya burung merak. Tapi Republika ini juga ya apa ya, wartawan kayaknya yang nulis ini ya. Ya, nah, nanti kalau ada yang keliru Bapak sanggah aja ini dulu ya. Biar dijelasin sama netizen, ya toh. Bahwa ini ada yang kekeliruan sedikit. Selama ini masih lancar-lancar aja. Banyak hadis dan literatur menggambarkan makhluk tersebut. Yang paling menakjubkan mengenai makhluk tunggangan Nabi SAW tersebut adalah kecepatan yang super kilat. Kecepatannya bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal sehingga buruk termasuk salah satu tanda kebesaran Allah. Untuk wajah belum dapat tadi ya, masih ekor ya. Sayapnya juga nggak tahu, mungkin sayapnya burung merak juga ya. Buruk berasal dari kata burku. Banyak ya ini toh. Ya, buruk berasal dari kata burku yang memiliki arti kilat. Jika buruk adalah kilat, maka buruk diasumsikan sebagai kendaraan
yang kecepatan di atas kilat atau kecepatan melebihi gerakan cahaya. Istilah buruk bisa ditemukan dalam beberapa surah Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Hampir saja kilat yang itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Ini enggak, lanjut. Habis. Kitab Al-Jami Al-Sahih juz yang sudah menggambarkan bentuk buruk berdasarkan sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, diterangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, didatangkan kepadaku buruk, yaitu hewan debah yang berwarna putih, bertubuh panjang, tawil, lebih besar daripada keledai dan lebih kecil dari bakhal. Dan sekali ia menjejakkan kakinya yang berkuku, bergerak sejauh mata memandang. Oh, panjang, tawil, bertubuh panjang ya. Kalau dia sekali melangkah kayak gitu, sejauh mata memandang. Buruk dalam hadis tersebut digambarkan sebagai dabbah yang menurut penafsiran bahasa Arab, dabbah adalah makhluk hidup berjasad, bisa laki-laki, bisa perempuan. Belum tahu ya, bisa laki-laki, berakal dan juga Maksudnya tidak bisa berakal. jantan bisa betina maksudnya. Iya. Jantan atau betina maksudnya. Jadi wajahnya itu bisa wajah laki-laki atau wajah perempuan gitu ya. Iya. Iya toh? Bisa Masih jantan. belum. Iya. Tapi banyak gambar tuh. Dabbah itu jangan. Makanya gambar itu saya bilang kelakuan pelukis apa ya, yang karakter ya. Dabbah itu apa Pak sebenarnya? Dabbah adalah makhluk hidup berjasad, bisa laki-laki atau bisa perempuan. Berakal dan Dabbah ya digunakan wama min dabbatin. Selanjutnya ayatnya itu. artinya apa dabbah? Namanya? Apa namanya? Hewan Masa atau bencong? binatang. Bukan, binatang yang hidup di bumi ini termasuk dabbah. Kuda itu dabbah, sapi dabbah, kambing dabbah, anjing kucing dabbah, termasuk itu dabbah. Kelompok hewanat, kelompok hewan. Oh. Ya. Berarti nggak diketahui berarti. Simplinya hewan gitu. Kita menyebut Hewan. Tapi tidak diketahui lah jantan atau betina kalau nggak lihat itunya ya. Tidak bisa Ya, kita anggap gitu. Ya, kita anggap hewan lah Ya. gitu, hewan. Ya hewan lah, nggak bisa diartikan. Tapi kok gambarnya cewek semua, wah itu perlu dipikirkan itu. Ya, gambar. Berarti ada yang ngarang-ngarang gitu. Imajinasinya tinggi banget. Cenderung berimajinasi gitu. Lihat Ya, kuda, aduh. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, Jibril mendatangiku dengan seekor hewan yang bertingginya di atas keledai dan di bawah bihal. Lalu Jibril menaikkanku di atas hewan itu. Kemudian bergerak bersama kami. Setiap kali naik, maka kuda kakinya yang belakang sejajar dengan kedua kaki depannya. Berarti lompat berarti ya. Kan? Setiap kali naik maka kedua kakinya yang belakang sejajar dengan kedua kaki depannya. Dan setiap kali turun, kedua kaki depannya sejajar dengan kedua kakinya. Iya berarti ini Pak, lompat Pak. Jadi dia turun itu ya, empat kaki itu sama-sama menginjak tanah. Dan sejajar ya. Oke lanjut. Mana tadi? Oh ya, hadis dari Malik bin Rasulullah SAW menceritakan kejadian Isra Mi'raj. Salah satu cuplikan kisahnya di bawah kepadaku hewan tunggangan berwarna putih, lebih pendek dari bihal, ya itu sama. Sampai Nabi di Masjid Al-Aqsa, beliau mengikat buruknya di tempat yang biasa digunakan para nabi. Sampai Nabi di Masjid Al-Aqsa, beliau mengikat buruknya di tempat yang biasa digunakan para nabi untuk mengikat tunggangannya. Berarti ada tiang di situ, ada bangunan untuk mengikatnya. Anggaplah itu ada ya. Satu pintu nanti kita bahas. Di salah satu pintu, aku mengikat buruk di salah satu pintu Masjid Baitul Maqdis. Ini bener nggak ini Pak? Coba Pak, aku udah mulai bingung Pak, karena setahu aku Masjid Baitul Maqdis belum ada, tapi di sini ada pintu. Berarti ada bangunan.
Gimana itu Pak ada Sumardi? pembahasan sendiri. Semaman Pak Sumardi. Ada ya, sudah ada. Kalaupun dia tidak sebesar yang apa yang kita lihat saat ini, itu bukan berarti dia tidak ada. Oh, berarti ada ya, ada bangunan. Sudah ada, dan ya sudah ada. Sudah ada orang-orang Yahudi di zaman itu. Baitul Maqdis sudah ada. Rangkaian peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan kebesaran Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi apa nih? SWT lupa aku. Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya mulai dari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secepat cahaya dari Masjid Al Haram ke Baitul Maqdis di Palestina menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dijelaskan dalam ini nggak usah, ini sudah nggak usah lah ini. Nah, yang kita cari ini fokusnya kan ke bentuknya si Nimrod tadi. Jadi itu ya teman-teman, hampir sama dengan buruk, cuman buruk lebih panjang. Kalau si patungnya Nimrod tadi dia bentuk singa, ya ekornya si buruk ekornya seperti merak, cuma sayapnya tidak dikatakan, terus wajahnya tidak bisa dipastikan itu laki-laki atau perempuan, tapi gambarnya menuju ke perempuan. Itu aja. Lanjut sekarang ke ini bro David, ke mitologi tadi. Ya. Ya, jadi hampir sama ya bentuknya ya.